Hari ini, mari kita berbicara tentang sesuatu yang begitu dekat dengan kita, tetapi seringkali kita lupakan, tentang waktu. Waktu itu aneh, ia tak bisa kita genggam, tak bisa kita simpan, apalagi kita putar kembali. Ia hanya mengalir, seperti air sungai yang tenang melewati celah-celah bebatuan, terus menuju laut yang luas. Seringkali kita merasa waktu berjalan terlalu cepat. Kita menyesali banyak hal. Andai kemarin aku lebih berani, andai dulu aku tidak ragu, mungkin hidupku berbeda. Tetapi sebenarnya waktu tidak pernah salah. Waktu hanya mengajarkan kita, setiap detik yang lewat adalah guru yang memberi pelajaran. Kita hanya perlu belajar untuk menerima bahwa masa lalu adalah tempat untuk belajar, bukan tempat untuk tinggal. Dan masa depan adalah tempat untuk berharap, bukan untuk ditakuti. Hidup kita sebenarnya ada di titik ini, saat kita mendengarkan suara, menarik nafas, dan menyadari kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Seringkali kita lupa bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang selalu besar. Ia justru tersembunyi dalam hal-hal kecil, dalam tawa seorang anak, dalam secangkir kopi hangat, dalam sapaan ramah seseorang yang kita temui di jalan. Waktu memberi kita hadiah-hadiah kecil ini setiap hari, hanya saja kita terlalu sibuk berlari hingga lupa berhenti sejenak untuk menikmatinya. Jadi, hari ini mari kita melambat, tidak perlu terburu-buru, nikmati detik-detik yang ada. Katakan pada diri sendiri, aku tidak terlambat, aku tidak tertinggal, aku berada di jalanku sendiri, dan itu sudah cukup. Kebijaksanaan terbesar dalam hidup mungkin bukan tentang mengejar sesuatu dengan cepat, melainkan tentang menyadari apa yang sudah ada dalam genggaman kita. Seperti udara yang kita hirup tanpa bayar, seperti matahari yang selalu terbit, seperti orang-orang yang masih peduli. Waktu memang tidak bisa kita miliki, tetapi kita bisa hidup di dalamnya dengan penuh kesadaran, dan itu sudah membuat hidup ini bermakna. Jadi, berhentilah sebentar, tarik nafas dalam-dalam. Rasakan detik ini. Karena pada akhirnya kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita tunggu di ujung perjalanan. Kebahagiaan adalah perjalanan itu sendiri. Kita sering bertanya-tanya, apa yang sebenarnya aku cari dalam hidup ini? Sebagian orang berkata kebahagiaan. Sebagian lagi menjawab ketenangan, cinta, keberhasilan, atau bahkan sekedar rasa cukup. Tetapi bukankah semua itu sebenarnya ada di depan mata kita, menunggu untuk kita sadari? Manusia seringkali menunda rasa bahagianya. Kapan aku berhasil, aku akan bahagia. Kapan aku punya ini, aku akan tenang. Namun sayangnya, saat semua itu datang, kita masih merasa kosong. Karena ternyata kebahagiaan bukan soal menunggu sampai semua sempurna. Kebahagiaan adalah soal berani tersenyum pada yang sederhana, bahkan di tengah ketidaksempurnaan. Waktu mengajarkan kita untuk tidak menunggu. Ia tidak pernah berhenti, tidak pernah menunggu siapapun. Maka satu-satunya cara agar kita tidak kehilangan hidup adalah dengan menghidupi hari ini sepenuh hati. Cobalah sesekali berhenti dari segala hiruk-pikuk. Lihat langit senja yang meronda, dengarkan suara hujan yang jatuh perlahan. Rasakan hangatnya genggaman tangan seseorang yang kita sayangi. Semua itu adalah potongan kecil kehidupan yang jika dikumpulkan membentuk sebuah lukisan besar bernama makna hidup. Mungkin benar kita tidak bisa mengulang masa lalu, tetapi kita bisa berdamai dengannya. Kita bisa memeluk masa lalu, mengakui luka, lalu membiarkannya menjadi bagian dari cerita, bukan penghalang untuk melangkah. Dan tentang masa depan, jangan terlalu takut. Ia bukan monster yang menunggu di ujung jalan. Ia hanyalah ruang kosong yang akan kita isi dengan langkah-langkah kecil setiap harinya. Maka jangan takut, tulislah masa depanmu dengan tindakan-tindakan kecil hari ini. Tersenyumlah, berbuat baiklah, jaga hatimu agar tetap damai. Dan bukankah itu sudah cukup? Sebab masa depan bukan ditentukan oleh sesuatu yang besar di ujung jalan, tetapi oleh langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini. Dan bila hari ini terasa berat, ingatlah bahwa tidak ada satupun hari yang sia-sia. Hari yang penuh senyum adalah hadiah. Hari yang penuh air mata adalah pelajaran. Dua-duanya sama ada harganya. Coba renungkan sebentar.
Kapan terakhir kali kamu benar-benar duduk diam, menutup mata, menarik nafas, dan merasakan bahwa kamu masih hidup? Seringkali kita sibuk mengejar, sibuk berlari, hingga lupa bahwa hidup bukan hanya tentang sampai tujuan, tetapi juga tentang menikmati perjalanan. Seperti mendengarkan musik. Kita tidak mendengarkan musik hanya untuk menunggu nada akhir, bukan? Kita menikmatinya setiap detik, setiap nada, setiap irama. Begitu pula dengan hidup. Kita tidak hidup hanya untuk akhirnya. Kita hidup untuk setiap momen kecil yang membentuknya. Jangan tunggu kaya untuk merasa cukup. Jangan tunggu sukses untuk merasa bangga. Jangan tunggu dicintai untuk merasa berharga. Karena semua itu sebenarnya sudah ada dalam dirimu. Waktu mengajarkan kita untuk lebih menghargai detik yang sederhana. Ketika seseorang menyebut namamu dengan tulus, ketika ada tangan yang menepuk bahumu dengan hangat, atau ketika kamu bisa bertaraf balik kesalahanmu sendiri, itu semua adalah hadiah yang waktu berikan. Dan kalau hari ini terasa hampa, ingatlah, hampa itu pun bagian dari hidup. Seperti malam yang gelap sebelum pagi datang, seperti hujan deras sebelum pelangi muncul. Tanpa hampa, kita tidak akan tahu arti penuh. Tanpa gelap, kita tidak akan tahu arti terang. Maka jangan takut, berjalanlah perlahan, nikmati setiap detik. Karena waktu bukan musuh, bukan pula sekadar angka. Waktu adalah sahabat yang diam-diam mengajarkan kita cara menjadi manusia. Dan kini, mari kita berbicara tentang satu hal yang sering kita lupakan. Bersyukur. Bersyukur bukan berarti kita harus punya segalanya. Bersyukur adalah seni melihat apa yang sudah ada dan mengakuinya sebagai anugerah. Seringkali kita menunda rasa syukur sampai sesuatu yang besar datang ke hidup kita. Padahal yang kecil pun sudah layak dirayakan. Bangun di pagi hari dengan tubuh yang masih bisa bergerak, makan dengan rasa kenyang, tertawa meski cuma sebentar. Itu semua adalah bukti bahwa hidup ini masih memberi kita hadiah. Waktu tidak pernah menjanjikan bahwa hidup akan selalu mudah, tetapi waktu selalu memberi kesempatan untuk memulai kembali. Setiap pagi adalah undangan baru, setiap malam adalah kesempatan untuk beristirahat. Dan diantaranya kita diajak untuk belajar tentang diri sendiri, tentang orang lain, tentang arti kehidupan. Pernahkah kamu memperhatikan wajah orang-orang di sekitarmu? Ada garis lelah, ada tawa, ada air mata, tapi juga ada keteguhan untuk tetap berjalan. Kita semua sudah sama-sama berjuang. Itulah mengapa alangkah indahnya kalau kita saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan. Karena pada akhirnya yang membuat hidup terasa ringan bukanlah harta, bukan juga jabatan, melainkan hati yang merasa ditemani. Dan saat waktu terus mengalir, kita pun akan sampai pada titik akhir. Tidak ada yang tahu kapan. Tapi jangan takut, akhir bukanlah kehilangan, melainkan pintu menuju bab yang baru. Yang terpenting adalah ketika waktu kita selesai, kita meninggalkan dunia ini dengan hati yang pernah mencintai, dengan tangan yang pernah memberi, dengan langkah yang pernah membawa kebaikan. Maka hari ini mari kita berhenti sejenak. Tarik nafas dalam-dalam. Rasakan tubuhmu, rasakan hatimu. Katakan dengan lembut pada dirimu sendiri, aku cukup, aku berharga, aku masih belajar dan itu tidak apa-apa. Aku tidak terlambat, aku tidak tertinggal. Aku berada di jalanku sendiri. Lalu ucapan juga doa kecil untuk orang lain. Semoga siapapun yang sedang terluka menemukan obatnya. Semoga siapapun yang sedang lelah menemukan istirahatnya. Semoga siapapun yang sedang kehilangan menemukan pelukannya. Dan semoga siapapun yang mendengarkan ini merasakan damai di hatinya. Waktu akan terus mengalir dan kita hanya penumpang sementara. Tetapi selama kita hidup di dalamnya dengan penuh kesadaran, selama kita tidak lupa untuk mencintai, maka hidup ini tidak akan pernah sia-sia. Hari ini, besok, dan seterusnya, ingatlah satu hal. Hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan. Hidup adalah tentang menghargai setiap langkah di sepanjang perjalanan. Jadi mari kita berjalan dengan tenang, karena waktu kan terus mengalir, dan kita masih punya kesempatan untuk hidup, untuk belajar, untuk mencintai, hingga akhirnya tiba saat kita benar-benar pulang.
Ada saat-saat di dalam hidup kita merasa berjalan terlalu lambat dibanding orang lain. Ada pula saat di mana kita merasa berlari terlalu cepat hingga lupa menengok ke kanan dan ke kiri. Namun bukankah hidup ini bukan sekedar siapa yang tercepat? Hidup adalah siapa yang paling benar-benar hadir. Pernahkah kamu makan bersama orang terdekatmu, tetapi perhatianmu justru ada di layar ponsel? Tubuhmu ada di sana, tetapi hatimu tak